Damai sejahtera Allah itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam minggu kita hari ini sekaligus hari peringatan turunnya Rohul Kudus dari Evangelium Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4b hingga ayat yang ke-15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Pentakoste atau Minggu turunnya Roh Kudus mengingatkan kita tentang 3 hal. Yang pertama, turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus, penggenapan apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Secara khusus dalam ayat yang ke-8 dikatakan, "Aku akan mengutus Dia kepadamu." Turunnya Roh Kudus adalah suatu gambaran bahwa Allah tetap konsisten tentang apa yang Dia katakan, konsisten tentang apa yang Dia janjikan. Dan itulah peranan turunnya Roh Kudus itu, bahwa Dia telah menggenapi semua apa yang Dia katakan. Yang kedua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, turunnya Roh Kudus itu adalah pembentukan umat yang baru, persekutuan yang baru. Karena Roh Kudus
tidak dibatasi oleh apapun. Tetapi turunnya Roh Kudus itu mampu menembus batas, sekat, suku, bangsa. Artinya turunnya Roh Kudus mampu menyatukan perbedaan. Jadi turunnya Roh Kudus itu adalah pembentukan umat yang baru. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, turunnya Roh Kudus itu adalah cikal bakal penginjilan, lahirnya kekristenan. Datangnya Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus itu mampu memberikan motivasi, dorongan, menginspirasi para murid-murid untuk pergi memberitakan Injil. Bisa kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana situasi para murid-murid Yesus sejak Yesus ditangkap, sejak Yesus disalibkan. Mereka stagnan, apatis, jalan di tempat. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, turunnya Roh Kudus itu, para murid-murid termotivasi menjadi orang yang dinamis, orang yang proaktif, dan berkarya untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam khotbah kita pada pesta peringatan turunnya Roh Kudus hari ini, ada 3 hal pesan yang bisa kita renungkan, yaitu peranan Roh Kudus dalam diri kita, peranan Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu dikatakan adalah roh penghibur. Tentu dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, banyak pergumulan, banyak persoalan yang kita hadapi. Mungkin membuat kita, iman kita stagnan, jalan di tempat. Bahkan ada orang yang berputus asa dan menduakan Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kehadiran Roh Kudus itu akan memberikan arah, memberikan semangat, kekuatan, motivasi bagi kita untuk berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kita akan memperoleh hati yang tenang. Sebagai penghibur, itulah yang harus kita nikmati. Sehingga jika kita mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus menjadi penuntun dalam hidup kita, maka kita akan selalu bersukacita dan berbahagia. Tentu ada tugas kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebagai gereja dan sebagai orang percaya dalam konteks zaman kita saat ini. Gereja harus hadir, menyemangati, menguatkan orang-orang yang dalam pergumulan. Gereja harus hadir sebagai penghibur yang mampu memotivasi, yang mampu menggerakkan semua orang yang hidup dalam pergumulan dan kesusahan. Pesan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia, menyadarkan dunia akan 3 hal, yaitu dosa, kebenaran, dan penghakiman.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sedang sakit. Dunia ini sedang menuju kehancurannya. Kadang Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita kesulitan melihat mana yang baik, mana yang benar, mana yang asli, mana yang palsu. Artinya kehadiran Roh Kudus itu dalam mengesapkan dunia ini, Roh Kudus akan menelanjangi segala dosa. Roh Kudus akan menelanjangi segala ketidakbenaran dan menyingkapkan, membuktikan dunia ini bersalah. Sehingga kehadiran Roh Kudus itu menadarkan setiap orang akan dosa dan kesalahannya. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita menyatakan seseorang akan dosa-dosanya. Roh Kudus itu tidak henti-hentinya menyingkapkan fakta-fakta tentang dosa, ketidakbenaran, dan penghakiman kepada orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Allah, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, harus menyadari dirinya adalah orang yang berdosa. Orang yang menyadari dirinya orang berdosa, itulah awal pertumbuhan perkembangan iman dan pengenalan yang jelas tentang Tuhan. Pertumbuhan gereja harus menyadari dosa-dosa di dalamnya, sehingga gereja selalu berada dalam posisi yang benar. Gereja harus dapat mengesapkan dunia ini. Gereja harus dapat mempertobatkan orang. Orang-orang percaya harus dapat mempertobatkan semua orang. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kita dalam kebenaran. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu harus terlihat perbuatannya benar dan hidup dalam keadilan. Dan orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan menyatakan kebenaran hidup dan berani menyuarakan sesuatu nilai-nilai keadilan. Tidak cukup hanya baik orang Kristen. Tidak cukup hanya menjauhkan diri dari dosa. Tetapi harus hidup benar dan menyatakan kebenaran. Roh Kudus itulah yang menuntun kita menyuarakan suara kebenaran agar dunia ini berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kehadiran Roh Kudus berfungsi sebagai penolong agar kita dapat mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita terima Roh Kudus itu untuk menuntun perjalanan kita. Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Roh Kudus harus ada dalam diri kita, sehingga kita harus dapat menghasilkan buah roh, sehingga melalui buah roh itu banyak orang yang mengenal segala dosanya dan kembali berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberikan keberhasilan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu hidup berkarya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus itu ada dalam diri kami, sehingga kami mampu menyuarakan kebenaran melalui hidup kami. Mampukan kami untuk menginsafkan dunia ini, menadarkan dunia ini akan dosa-dosanya. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjadi panutan, pedoman, penuntun dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus
kami berdoa. Amin.